Selamat pagi anak sekalian, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita pada hari ini pada materi-materi yang berikut ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Baik anak sekalian, kita memasuki materi yang berikut, aspek-aspek hidup beriman Kristiani. Hidup sebagai orang beriman pasti akan memiliki aspek-aspek yang memberikan kekayaan rohani yang harus dipertanggungjawabkan dalam hidup sehari-hari. Artinya aspek-aspek itu adalah sebagai dorongan motivasi dalam diri kita, sehingga hidup rohani kita semakin kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan serta kita pertanggungjawabkan sebagai umat Kristiani. Maka aspek hidup beriman Kristiani yang dimaksud adalah yang pertama, pengalaman religius. Pengalaman religius ini adalah pengalaman seseorang yang sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang ada dalam hidupnya. Itu perlu kita pahami aku ya. Artinya perjalanan hidupnya di dunia ini telah dia hayati di dalam kehidupannya, baik karyanya maupun kebaikan Allah. Artinya nafas hidup kita pun adalah kebaikan Allah. Semuanya ini adalah berpuncak di dalam diri Yesus Kristus. Oleh pengalaman itulah manusia sampai kepada kemauan yang bebas untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Dengan apa? Dengan doa yang tekun. Lihat di dalam Matius nanti bab 26. Yang kedua, aspek yang kedua, penyerahan iman. Artinya jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. Dalam jawaban itu manusia mengakui imannya akan Yesus Kristus, terutama dalam hidup doanya. Hidup doa harus senantiasa dipelihara oleh umat beriman sebelum atau pada saat dan juga setelah selesai melaksanakan tugas. Yesus sendiri selalu meluangkan waktunya untuk berdoa, bahkan dia pergi ke tempat yang sunyi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain pun untuk menarik diri dari tugas dan karyanya. Nanti bisa baca di Markus bab 14 ayat 23. Oleh karena itu Yesus memberikan contoh dan teladan bagaimana seharusnya umat itu, manusia ciptaannya itu berdoa dengan baik. Lihat di Matius bab 6 nantinya, bisa dibaca di situ. Yang ketiga, iman ini diwujudkan dalam perbuatan yang disebut dengan perwujudan iman. Rasul Yakobus pun berpesan agar iman kita yang dinyatakan dengan doa harus diwujudnyatakan dalam perbuatan, bukan hanya ngomong lewat doa, tetapi dibuktikan, ditunjukkan dalam perbuatannya. Sebab dengan perbuatan nilai dan mutu iman kita sebagai orang Kristiani semakin tampak jelas. Bahkan Yesus sendiri pun menganjurkan hal yang serupa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya bukan hanya dalam bicara saja, tetapi melakukan dalam kehidupan. Yang keempat, pengetahuan iman. Seseorang beriman Kristiani dituntut terus-menerus untuk semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Jadi kalau semakin mampu kita mempertanggungjawabkan iman kita, kita harus memiliki pengetahuan tentang iman kita. Itu maksudnya di situ. Maka untuk menjadi orang Kristen, orang Katolik, kita harus menjadi orang yang beriman. Maka tak cukup hanya menghafalkan beberapa doa dan pelajaran saja. Iman itu harus tumbuh dalam hati kita oleh karena pengaruh rahmat Allah. Seseorang beriman
adalah orang yang selalu menyadarkan hidupnya kepada Kristus dan menyadari bahwa seluruh peristiwa, seluruh hidupnya, peristiwa dalam hidup maksudnya, merupakan karya Allah itu sendiri yang dapat menyelamatkan manusia itu. Maka dalam gereja kita pun terdapat sejumlah ciri penghayatan hidup beriman yang harus kita pelihara, yang harus kita kembangkan dengan baik, seperti sakramen baptis, pengakuan iman, merayakan sakramen-sakramen lain, misalnya sakramen Ekaristi dan lain sebagainya. Sebagai itu adalah sebagai sarana di mana Tuhan menyelamatkan umatnya. Maka ciri penghayatan para gembala gereja yang disebut dengan hierarki, dan sebagai satu persekutuan, umat diharapkan bersatu di dalam kasih, bersatu di dalam doa, bersatu di dalam pelayanan dan juga kesaksian. Bisa dilihat dalam Lumen Gentium ke-14. Kekhasan dan makna hidup beriman. Memiliki iman akan Kristus konsekuensinya harus dinyatakan dalam cara hidup sehari-hari. Hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristiani, bukan sekedar karena alasan agama lahirnya saja. Misalnya, seseorang dianggap orang Kristen kalau di kartu tanda pengenalnya atau KTP-nya tercantum di situ nama agamanya, atau cukup ke gereja pada hari Minggu dan dilihat oleh orang-orang beragama lain. Maka orang Kristen yang sejati adalah orang yang senantiasa menyadarkan hidupnya kepada Kristus dan seluruh hidupnya merupakan karya Kristus yang dapat menyelamatkan. Ciri-ciri khas orang beriman Kristiani dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang taat dan orang yang setia kepada Injil Kristus dengan kemurahan hatinya membagikan kasihnya kepada semua orang. Lihat di 2 Korintus bab 9. Yang kedua, orang yang memberikan kesaksian tentang apa yang diterimanya dari Kristus dan membawa orang lain kepada Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Artinya, melalui kesaksian hidupnya, kenyataan hidupnya bersama dengan Allah, boleh membawa orang lain menjadi percaya kepada Kristus. Itu maksudnya di sini. Yang ketiga, orang yang telah disucikan oleh darah Kristus dan dengan itu ia dapat mengamalkan dengan baik kasih persaudaraan. Artinya orang yang sudah beriman seperti kita, yang percaya pada Kristus, persaudaraan di dalam kasih harus kita tunjukkan. Demikianlah anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan secara singkat pada pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan kepada anakku sekalian kami harapkan dipelajari, ditulis dalam buku catatannya dengan baik, sehingga dengan itu nantinya Anda bisa belajar sendiri. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.